Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Febrianti dengan NIM 2111102441011. Saya Ucita Nur Alia Putri dengan NIM 2111024411197. Di sini dalam video ini kami ingin mempresentasikan tugas dari etika dan hukum profesi, studi kasus pelanggaran etika dalam penggunaan teknologi informasi. Kasus yang kita ambil yaitu penggunaan data pribadi tanpa izin dalam aplikasi sosial media. Oke, selanjutnya dalam agenda ini pertama kami ingin menjelaskan tentang pengertian etika dan hukum profesi, kedua pelanggaran etika dalam penggunaan teknologi informasi, ketiga contoh studi kasusnya, keempat penyelesaian masalah, dan terakhir penutupan. Selanjutnya yaitu pengertian etika dan hukum profesi. Etika hukum adalah bidang studi yang membahas prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang terkait dengan sistem hukum dan praktik-praktik hukum. Etika hukum membahas pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam bidang hukum, bagaimana keputusan dapat diterima secara moral, dan bagaimana sistem hukum harus beroperasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Etika hukum membantu mengarahkan perubahan keputusan hukum yang lebih baik dan mempromosikan sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan. Ini melibatkan refleksi moral terhadap peraturan hukum, proses hukum, dan akibat dari keputusan hukum bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika hukum dapat melibatkan pertimbangan moral. Yang pertama yaitu keadilan, yang kedua kebenaran, ketiga kewajiban, keempat keadilan sosial, dan yang kelima peraturan hukum. Selanjutnya, di sini terdapat pelanggaran etika dalam menggunakan teknologi informasi. Dunia teknologi informasi dan komunikasi, apalagi dunia maya yang bisa disebut cyber war, memang bukan dengan kejahatan, bahkan kejahatan yang biasa dilakukan menggunakan internet ini tidak mengenal wilayah negara. Tinggal di suatu negara, sedangkan si korban jauh berada di seberang benua. Selanjutnya, beberapa jenis pelanggaran etika dan moral atau kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi dapat disimak pada uraian tersebut. Yang pertama, hacking. Kejahatan ini berupa kegiatan menjebol sistem keamanan komputer orang lain dengan berbagai tujuan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan apabila pelaku dan korban komputer berada di dalam satu jaringan. Jaringan ini dapat berupa local area network atau bisa disebut dengan LAN ataupun internet. Tidak heran hacking dapat menimbulkan korban yang berada di negara lain. Pelaku hacking disebut hacker atau peretas. Yang kedua, cracking. Kejahatan ini dilakukan dengan meretas sistem keamanan korban untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Keuntungan pribadi tersebut dapat berupa password kartu kredit, data perusahaan, dan penggunaan identitas orang lain untuk tujuan tertentu. Pelaku cracking disebut cracker, criminal minded hacker. Cracking juga terkait dengan pembobolan software berbayar dengan metode tertentu sehingga memungkinkan pengguna dapat memanfaatkan sebuah software berbayar tanpa pembelian resmi. Yang ketiga, political hacking. Kejahatan ini berupa kegiatan meretas suatu situs atau web yang bertujuan politis. Bentuk umumnya berupa meretas sistem keamanan situs yang ditujukan membuat pernyataan yang menyudutkan korban. Karena bertujuan politis, political hacker umumnya berkutat sekitar tokoh politik atau partai tertentu. Yang keempat, denial of service attack atau DOS. Kejahatan ini dilakukan dengan mengirimkan data yang sangat besar pada suatu situs tertentu, tujuannya untuk membuat lambat atau berhenti sama sekali situs yang dituju. Jika mengalami DOS berlebih, situs ini tidak dapat diakses. Dan yang kelima, penyebaran virus. Umumnya virus yang disebarkan mempunyai kemampuan mengandakan diri. Kerugian yang ditimbulkan kegiatan tersebut tergantung pada jenis virus. Apabila virus bersifat temporer, akibatnya tidak akan begitu merugikan. Namun apabila virus tersebut merusak sistem komputer, akibatnya sangat merugikan karena mudah berpindah melalui media penyimpanan data atau surat elektronik, virus komputer, dan sangat cepat menyebar.
Selanjutnya ya yang keenam yaitu fraud. Kejahatan ini memanipulasi informasi, khususnya informasi tentang keuangan dengan tujuan mengeruk keuntungan pribadi. Yang ketujuh yaitu phishing. Teknik kejahatan ini mencari informasi masuk dalam atau email dan nomor akun dengan mengirim email yang seolah-olah datang dari bank tertentu. Tujuannya hampir sama dengan tracking. Phishing ini sebenarnya berawal dari kata phishing yang artinya memancing. Kejahatan phishing sering dilakukan untuk membobol kartu kredit atau rekening bank. Yang kedelapan, perjudian. Kegiatan berjudi ini menggunakan media internet. Kegiatan tersebut dapat merugikan pribadi atau negara. Salah satu kerugiannya berupa praktik pencucian uang. Kejahatan ini dalam era teknologi informasi yang canggih sudah semakin beragam dan tersamarkan. Yang kesembilan yaitu cyber stalking. Kejahatan ini berupa tindakan pengiriman email yang tidak diinginkan si penerima, umumnya email yang dikirim berupa paksaan atau ancaman terhadap penerima. Cyber stalking juga tak jarang dilakukan pada akun media sosial seseorang. Yang ke-10 yaitu pireki. Kegiatan ini dilakukan dengan membajak hak cipta orang lain sehingga menghilangkan potensi pendapatan perusahaan atau si pembuat. Dari 10 bentuk pelanggaran tersebut, pelanggaran hak cipta atau pembajakan paling banyak terjadi di Indonesia. Selanjutnya yaitu kasus penggunaan data pribadi tanpa izin dalam aplikasi media sosial. Sebuah perusahaan media sosial mengumpulkan data pribadi pengguna, termasuk informasi sensitif seperti lokasi, preferensi, dan riwayat penelusuran, tanpa mendapatkan izin atau memberikan informasi yang jelas kepada pengguna. Data tersebut kemudian digunakan untuk tujuan pemasaran yang tidak diinginkan, seperti penargetan iklan yang tidak relevan atau dijual kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pengguna. Selanjutnya terdapat pelanggaran etika. Yang pertama, pelanggaran privasi. Pengumpulan data pribadi tanpa izin merupakan pelanggaran privasi pengguna. Pengguna memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data mereka digunakan dan dibagikan, serta memberikan persetujuan sebelum data pribadi. Yang kedua, penyalahgunaan data. Menggunakan data pribadi pengguna untuk tujuan yang tidak diinginkan atau tanpa persetujuan merupakan penyalahgunaan data. Data tersebut harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dan harus dilindungi dari akses yang tidak sah atau penggunaan yang tidak etis. Yang ketiga, ketidaktransparan. Tidak memberikan informasi yang jelas kepada pengguna mengenai pengumpulan data dan bagaimana data tersebut akan digunakan merupakan ketidaktransparan. Pengguna berhak mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai praktik pengumpulan dan penggunaan data. Dampak dan implikasi pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data dapat merusak kepercayaan pengguna terhadap perusahaan dan produk teknologi informasi tersebut. Pengguna data tanpa izin dapat melanggar undang-undang privasi dan data yang berlaku dan menghadirkan resiko hukum bagi perusahaan. Penyalahgunaan data pribadi dapat mengakibatkan dampak negatif bagi pengguna seperti penargetan iklan yang tidak diinginkan atau potensi kebocoran data yang dapat mengancam keamanan pengguna. Oke, selanjutnya yaitu tindakan yang dapat diambil. Yang pertama yaitu perusahaan perlu segera menghentikan praktik penggunaan data yang melanggar privasi dan memperbaiki kebijakan privasi mereka untuk memastikan persetujuan dan transparansi yang tepat. Perusahaan harus memperbaiki sistem keamanan dan perlindungan data untuk mencegah akses yang tidak sah atau kebocoran data. Selanjutnya itu menegakkan hukum dan regulator dapat melakukan investigasi terhadap pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data dan memberlakukan sanksi jika ditemukan pelanggaran yang signifikan. Jadi kesimpulannya adalah pentingnya untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi menghormati hak privasi dan etika pengguna. Prinsip-prinsip etika seperti transparansi,
privasi dan penggunaan data yang sesuai harus dijunjung tinggi untuk menjaga kepercayaan pengguna dan memastikan penggunaan teknologi informasi yang bertanggung jawab. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.